Pakai racun ya. Makanya kalau bahan mimbanya itu yang akan kita aplikasikan biji daun. Diamkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat urban farming. Pada sore hari ini kita coba lanjutkan ya pembahasan kita tentang penyakit tanaman ya. Jadi kemarin beberapa konten yang lalu kita telah mengulas ya tentang beberapa penyakit tanaman, itu dimulai dari yang disebabkan oleh jamur ya, dimana kita telah mendiskusikan tentang fungisida. Nah kemudian penyakit tanaman yang lain itu adalah yang terkait dengan gulma ya, gulma yang ada di sekitar tanaman kita, itu adalah namanya herbisida ya. Kita telah mendiskusikan dan terus juga mempraktekkan bagaimana cara kita meracik untuk bisa kita mengatasi gulma tersebut ya. Nah mungkin yang terakhir itu adalah salah satu penyakit yang mungkin menyerang tanaman kita, itu adalah dari hama ya. Nah biasanya dalam dunia pertanian kita kenal dengan nama insek, adalah insektisida. Nah namun dalam konteks ini kita akan mencoba membahas insektisida nabati ya. Kalau kita bicara tentang insektisida kimia, itu banyak produk yang tinggal kita beli saja di toko pertanian, itu banyak sekali tersebar macam-macam ya, dengan segala macam fungsi dan kegunaannya ya. Nah namun untuk untuk insektisida nabati yang tidak menggunakan kimia ini merupakan sebuah diskusi yang juga agak sedikit rumit ya. Kenapa? Karena memang efek yang akan ditimbulkan dari insek itu ya, insek itu adalah hama ya, jadi adalah makhluk hidup yang langsung menyerang tanaman ya. Nah, seperti kutu kebul, kemudian seperti belalang, seperti kutu yang lain ya, seperti adalah kutu embun juga ya. Ya biasanya itu akan sering, nah termasuk juga adalah termasuk juga serangga ya. Serangga itu diantaranya adalah semut. Semut pun juga merupakan bisa mengganggu dari tanaman kita ya. Nah memang dalam versi pemahaman dunia organik ya, ada dua kategori pemahaman untuk bisa untuk bisa melakukan proses menghindari dari hama ini ya. Jadi ada dua ya. Pertama itu insektisida pemahaman nabati itu, pertama itu adalah kita menghindari itu secara preventif ya. Yang kedua itu adalah kita ya efeknya itu adalah kontak langsung ya, yaitu adalah membunuh ya. Jadi ada dua itu. Nah selama ini yang kita pahami atau kita pelajari dalam dunia insektisida ini, kita itu lebih banyak melakukan preventif ya. Jadi beberapa konten kita yang dulu kita membuat insektisida yang diajarkan di konten saya, yaitu termasuk juga konten kawan-kawan waktu atau pelatihan kawan-kawan di Ponorogo dulu, itu sebenarnya lebih banyak terkait dengan pencegahannya, pencegahan dari insek itu ya. Nah biasanya kalau pencegahan itu dulu kita menjelaskan bahwa kita cari seluruh tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang tidak pernah diserang hama atau diserang penyakit yang gitu kita kumpulkan. Kemudian yang tidak disukai oleh serangga atau hama-hama. Nah kemudian sebenarnya ada lagi yang sebenarnya inti semuanya itu adalah semua jenis bahan yang rasanya pedas itu tidak sukai oleh hama biasanya. Semua bahan atau tanaman yang rasanya pahit itu biasanya tidak juga disukai oleh tanaman. Kemudian semua tanaman yang baunya itu menyengat itu juga tidak sukai oleh hama. Nah kemudian semua bahan yang
efeknya tuh panas, itu juga tidak disukai biasanya oleh hama itu ya. Jadi itu pedas pahitnya. Ini sudah kita pernah bahas dulu ya, waktu kita membuat insektisida nabati. Nah, namun efek preventif ini memang sangat baik ya untuk dunia lingkungan. Nah, tapi ketika tanaman kita sudah diserang oleh hama, maka efek yang preventif ini ya sudah tidak banyak lagi memberikan efek ya kepada tanaman kita ya. Maka kita harus mencari racun yang bisa membunuh atau bisa melumpuhkan dari hama tersebut ya. Nah, sekarang dalam konteks ini kita akan membicarakan tentang itu. Kita akan menggunakan zat-zat aktif dari organik, nabati, alami yang bisa mempunyai efek racun bagi hama yang akan kita aplikasikan nanti ketika nanti tumbuhan kita itu diserang oleh hama penyakit itu ya. Nah, jadi seperti yang kemarin yang pernah kita juga bahas ya, ada beberapa bahan ya yang kita akan gunakan untuk ini ya. Terutama adalah bahan aktifnya itu adalah kita tetap menggunakan kemarin itu adalah daun mimba ya. Nah, cuma daun mimba itu efeknya itu masih sedikit ya, karena karena senyawa azadirachtinnya itu adalah masih kecil. Tapi kita di sini akan menambahkan dengan bijinya ya. Jadi sebenarnya senyawa yang paling tinggi di daun mimba ini adalah pada bijinya sebenarnya. Tapi kita gunakan dua-duanya nanti. Kita akan coba ekstrak ini dua-duanya ya. Nah, seperti ketika kita bicara tentang masalah masalah herbisida, kemudian kita bingung fungisida, bahwa senyawa aktif azadirachtin ini yang ada di daun mimba maupun di biji mimba ini itu akan mempunyai efek insektisidal, yaitu adalah efek membunuh ya. Nah, kemudian juga mempunyai efek untuk mengganggu hormon dari hama yang menyerang kita itu. Kemudian dia juga akan mengganggu bisa pertumbuhannya, dan kemudian dia juga akan merusak metabolisme dan juga merusak reproduksinya. Nah, jadi efektivitas dari senyawa aktif yang ada daun mimba dan biji mimba ini itu sifatnya itu adalah lebih sistemik ya, maksudnya. Artinya bahwa ketika hama atau serangga memakan zat yang ada di daun mimba ini, maka yang terjadi itu dia mulai kehilangan selera makan ya, karena dia akan merusak metabolismenya ya. Jadi ketika nanti dia akan merusak selera makannya, setelah itu hama itu atau serangga itu tidak mau makan lagi, akhirnya dia mati sendiri ya. Itu satu. Nah, kemudian yang efek yang timbul dari azadirachtin ini itu adalah dia itu akan merusak metabolisme terutama di reproduksi ya. Jadi ketika nanti dia juga akan memakan senyawa ini, dan kemungkinan bahwa hewan itu, terutama kalau dia jantan, maka dia itu adalah kehilangan reproduksi ya. Jadi dia tidak akan bisa lagi itu bisa berkembang biak untuk mengembangkan keturunannya ya. Nah, jadi efeknya sistemik ya. Jadi ketika dia makan pertama, memang tidak langsung efeknya dimatikan, tetapi beberapa hari, beberapa minggu kemudian dia mulai melakukan efek ininya. Jadi efek ini lama ya. Nah, jadi efeknya ini lama, tapi ini sangat efektif ya. Jadi memang di banyak petani ketika dia mengaplikasikan daun mimba dan biji mimba ini ya, petani tidak percaya karena banyak juga serangga yang terus memakan tanamannya walaupun disemprot daun mimba, tapi dia tetap masih hidup ya. Jadi tapi sebenarnya walaupun dia tetap hidup, tapi dia telah merusak metabolisme dan telah merusak reproduksi dari hama itu. Jadi pelan-pelan hama itu akan mati sendiri, kemudian secara generatif dia akan makin lama makin berkurang. Jadi inilah efek dari daun mimba dan biji mimba ini ya. Nah, kemudian juga efek racun yang juga akan kita gunakan itu adalah ya kita gunakan daun bintaro lagi ya.
Jadi sebenarnya kita untuk dua ini kita akan mengekstrak ini. Pertama adalah kita mengekstrak daun dan biji nimba. Yang kemudian kita akan mengekstrak daun bintaro ya. Jadi seperti yang kemarin kita katakan, kita jelaskan bahwa daun bintaro ini mempunyai dua senyawa aktif ya, yaitu adalah saponin dan kemudian tanin ya. Nah, dua senyawa ini akan bisa merusak sel kutikula yang ada di serangga itu. Nah, kemudian dia juga akan bisa kutikula itu adalah sel cairan ya. Jadi ketika nanti dia memakan zat saponin dan tanin yang ada di daun nimba ini, otomatis nanti dia akan kehilangan cairan dalam tubuhnya ya. Nah, termasuk dia juga akan merusak pernapasan dari serangga yang memakan saponin dan tanin ini ya. Sehingga dalam banyak kasus bahwa serangga yang memakan daun nimba ini itu langsung beberapa menit kemudian langsung mati ya. Nah, jadi langsung mati kemudian langsung tewas di tempat ya. Jadi ini mempunyai kekuatan racun ini sangat memang tinggi ini. Makanya dari dulu daun bintaro ini digunakan orang sebagai pembunuh ya, sebagai racun ya. Makanya kalau dulu di masa perang zaman Romawi itu mereka menggunakan buah bintaro itu ditusukkan ke ujung di ujung panah untuk efek membunuh ya. Jadi sebenarnya efek inilah yang sebenarnya akan kita gunakan di ekstrak ini dengan takaran tertentu ya. Nah, sehingga ada dua hal, ini sifatnya membunuh secara sistemik. Jadi artinya kasarnya daun nimba dan biji nimba ini dia membunuhnya itu secara santun ya, istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau daun bintaro ini dia langsung pembunuhan itu secara spontan. Kenapa? Karena dia betul-betul mempunyai efek racun ya. Nah, jadi pembahasan kita insektisida nabati kita hari ini itu adalah bukan preventif ya, tapi adalah langsung kontak langsung ya. Kontak langsung itu merusak langsung dari hama atau serangga yang menyerang di tanaman kita. Nah, kemudian untuk itu kita langsung saja akan mempraktekannya, tapi untuk bahan-bahan prakteknya nanti ada beberapa bahan yang mungkin kita bisa lihat. Nanti yang kita butuhkan itu adalah ekstrak nimba dan bijinya ya. Itu sekitar lebih kurang 3 sendok, 3 sampai 5 sendok ya nanti kita gunakan. Kemudian ekstrak daun bintaro nanti kita campur aja juga 3 sendok juga daun bintaro tadi. Nah, jadi sebenarnya daun bintaro ini pun juga efek yang paling bagus itu adalah di buahnya ya. Nah, tapi karena buahnya terlalu tinggi sekali efek racunnya, kita gunakan daunnya jadi saja dulu. Tapi kalau saya nanti daun ini tidak ngefek untuk membunuh langsung dari serangga kita akan pakai tambahkan nanti ekstrak dari buahnya ya, dari buah bintaro ini. Kemudian air sekitar setengah liter saja kita gunakan nanti. Nah, kemudian kita tetap gunakan sabun cuci ya, sama karena kita nanti ini mengekstraknya itu dengan dengan menggunakan minyak lagi ya, karena memang yang paling efektif untuk mengekstrak itu memang dengan minyak ya. Jadi sebenarnya memang ada dua cara ya untuk bisa mengekstrak daun nimba dan daun bintaro ini ya. Pertama itu adalah dengan cara merebusnya ya. Jadi bagian dari petani memang mengumpulkan daun nimba, kemudian merebusnya, merendamnya, memanaskannya, kemudian mengendapkannya sampai dingin dan mengambil ekstraknya. Itu bisa. Nah, cuma cara yang seperti itu agak kurang efeknya ya untuk kita bisa mengambil senyawa aktif di sini. Jadi banyak senyawanya itu bisa mati karena panasnya itu ya. Panas yang akan ditimbulkan dari proses perebusan yang kita lakukan itu ya. Nah, tapi mungkin yang bagusnya itu adalah agar kita bisa dapatkan ekstrak yang lebih murni itu adalah dengan cara proses kemarin itu adalah mencampurkannya dengan minyak makan, kemudian kita panaskan tidak dengan api langsung ya. Nanti ini kita juga gunakan. Nah, untuk itu kita gunakan juga nanti air ya, plus dengan juga sabun cuci piring untuk bisa memecah ya atau melarutkan dari minyak dari yang ada senyawa tadi ini agar dia pecah lagi. Nah, kemudian yang juga kita tambahkan karena ini adalah insek ya, itu nanti kita gunakan gula putih ya. Jadi memang ini
gula putih ini kita pakai adalah untuk sebagai perekat saja ya. Jadi nanti kita gunakan sedikit sekali gula putih ini ya. Kenapa? Karena gula putih ini kalau seandainya kita nanti gunakan terlalu banyak, ini juga akan berbahaya juga bagi tanaman kita ya. Karena apa? Karena nanti dia akan mengundang serangga lain ya. Nah, tapi gula putih kita gunakan di sini adalah untuk bisa merekat ya. Bisa merekat beberapa senyawa-senyawa yang ada di sini ya. Jadi sehingga ketika kita semprotkan, dia itu betul-betul lengket di tanaman kita itu ya dalam waktu yang lama ya. Jadi makanya kita gunakan sedikit saja nanti gula putih ini untuk sebagai perekat saja dari senyawa saponin, tanin, dan kemudian azadirachtin ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam teori ini ya. Mungkin kita lihat mungkin teman-teman belum pernah melihat seperti apa sih biji daun mimba itu. Nah, jadi nanti daun mimbanya itu yang akan kita aplikasikan itu adalah pertama adalah kita ambil daunnya ini, dan kemudian nanti kita ini daun mimba kering, nanti kita haluskan. Kemudian nanti ini daun juga mimba, dan ini adalah daun bintaro. Nanti perbandingannya sekitar lebih kurang 250 ya, per setengah liter air atau per 1 liter air. Nah, kemudian kita tambah dengan biji daun mimba ini ya. Karena sebenarnya ekstrak yang paling tinggi itu, senyawa paling tinggi itu ada di bijinya ini. Nah, jadi bijinya kita akan haluskan. Jadi sebenarnya biji daun mimba itu seperti ini ya. Biji mimba ya. Ini biji mimba itu ada seperti ini ya. Ini dalam kondisi belum matang ya, hijau ya. Nah, jadi kalau seandainya dia udah tua, dia biasanya terkelupas sendiri ya dari kulitnya ini. Ini kan ada kulit di sini ya. Kulitnya kan. Biasanya kulitnya ini pun juga di atas biasanya itu sudah selesai ini dimakan kelelawar ya. Karena kulitnya ini mungkin manis ya. Setelah kelelawar sudah makan, nanti biasanya yang jatuh yang seperti ini saja yang ke bawah ya. Jadi yang ini yang kita gunakan, kemudian gini kita jemur, kemudian kita haluskan ya. Nah, cuma untuk menghaluskan biji mimba ini memang ya agak rumit ya. Karena apa? Karena biji mimba ini ada seratnya ya. Jadi andaikan kita blender pun ya, blender kita juga lumayan capek yang memblendernya, jarang yang bisa halus ya. Kenapa? Karena ada serat-serat keras yang ada di sini ya. Jadi beda kalau seandainya kita memblender zat lain seperti merica contohnya, atau pala itu gampang kita Tapi kalau ini agak susah kita untuk memblendernya. Nah, jadi mungkin salah satu cara bagi kita sebelum kita blender itu adalah kita tumbuk dulu ya. Kita hancurkan dulu sampai dia agak kecil, kemudian baru kita bisa blender ya. Nah, ini sebagian tidak saya blender juga ya, tapi saya tumbuk ya. Mungkin akan lebih efektif kita tumbuk ya daripada kita blender ya. Karena kalau blender dia tidak akan juga pernah bisa halus ya, karena memang ya seratnya itu keras sekali ya, sehingga kita susah sekali untuk memblendernya. Oke, mungkin demikian saja teman-teman ulasan awal sebelum kita akan mempraktikkan bagaimana kita mengekstrak ini, kemudian nanti bagaimana kita nanti akan mengaplikasikannya di tanaman kita. Oke, baiklah sahabat petani, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana kita bisa mengekstrak ya daun mimba dengan daun bintaro ini ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya kita ada dua cara untuk mengekstrak ini ya. Tapi memang bagi petani-petani yang mempunyai lahan luas, mereka itu jarang yang bisa melakukan proses seperti ini ya, karena cara ini agak lebih ribet. Karena kita harus menggunakan tempat yang besar ya. Tapi biasanya sebagian dari petani-petani, terutama petani-petani India, biasanya mereka mengekstrak ini itu dengan cara merebus ya. Jadi mereka campur daun mimba ini dengan daun mimba ya, dan juga daun bintaro ini, kemudian mereka rebus. Kemudian rebusnya itu tidak lama, hanya 10 atau 15 menit saja. Nah, kemudian mereka diamkan itu selama 1 atau 2 hari, kemudian di hari kedua baru mereka semprotkan dan aplikasikan di tanaman mereka ya. Nah, biasanya sebagian dari petani itu menganggapnya itu efektif ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kontak langsung tanpa menggunakan daun mimba juga bisa, itu hanya dengan menggunakan daun
bintaro saja itu sudah efektif ya. Jadi daun bintaro ini kekuatan racunnya itu sudah sangat luar biasa kuat ya. Jadi kalau kita mengekstrak ini hanya dengan satu daun bintaro saja yang kita ekstrakkan, kemudian kita semprotkan langsung ke serangga yang menyerang itu, biasanya dalam beberapa menit kemudian dia pasti akan mati ya. Kenapa? Karena dia itu akan merusak sistem pernapasan dari serangga tersebut ya. Nah, tapi kalau seandainya kita nanti akan mencampurkan kedua ini, itu sangat luar biasa ya. Satu adalah senyawa senyawa mimba itu akan merusak secara sistemik ya, baik itu reproduksi dari tanaman itu, tapi di selain itu dia juga akan merusak ya secara metabolisme, secara pelan ya, dari kelangsungan keturunan dari serangga tersebut ya. Nah, sementara yang untuk daun bintaro itu adalah efeknya itu adalah memperolehkan kontak langsung untuk membunuh secara langsung dari hama, serangga, penyakit itu ya. Mungkin kita langsung saja, mungkin kita campur, karena ini sudah saya campur ya antara daun bintaro dengan daun mimba ya. Nah, kemudian kita tambahkan ini adalah biji daun mimba yang sudah kita haluskan tadi ya, kita campurkan ini. Nah, kemudian kita mengekstrak ya. Jadi kita ekstrak seperti yang kita lakukan ketika kita melakukan proses pembuatan ekstrak herbisida dan pestisida ya. Herbisida dan fungisida kita juga mengkasihkan minyak seperti ini ya. Jadi minyaknya cukupnya saja, tidak usah terlalu basah ya, terlalu becek ya. Tapi cukup dia bisa merendam ya sedikit atau membasahi dari serbuk atau daun mimba yang kita telah haluskan, mimba maupun daun bintaro yang telah kita haluskan ini. Ini saja ya. Ya, sebenarnya kalau untuk membuat yang insek ini makin pekat, yang makin bagus ya. Makanya efeknya itu akan makin ibu. Jadi seperti biasa kita panaskan airnya ini dulu. Kita didihkan airnya. Kemudian di atas air mendidih ini kita baru taruhkan untuk bahan yang akan kita ekstrak tadi. Jadi untuk bijinya kita tambahkan saja agar efeknya bisa lebih bagus ya. Karena sebenarnya senyawa yang paling tinggi itu malah ada di bijinya ya. Jadi sebenarnya pemanasan ini kita lakukan jangan terlalu lama ya, nanti juga akan merusak senyawa dari racun yang ada di dalam ini ya. Ini hanya sebagai pemancing untuk bisa membuka dinding sel saja ya. Tapi nanti proses penguraian dari senyawa itu sendiri ketika proses mereka itu diendapkan ya, direndam nanti dengan air sabun cuci piring itu ya. Jadi memang untuk kita bisa mendapatkan senyawa itu ya makin lama kita diamkan dulu 2 atau 3 hari atau 1, 2, 3 hari itu makin bagus ya efeknya ya. Ini udah panas ini ya. Jadi sebenarnya untuk membuat pestisida itu ya gampang, sebenarnya tidak rumit ya. Ya walaupun memang banyak teman-teman juga menggunakan cara lain ya dengan pestisida ya. Nah, seperti ada juga yang langsung menggunakan ekstrak bawang putih ya juga bisa. Tapi bawang putih tidak memiliki efek racun langsung ya. Tapi biasanya bawang putih biasanya lebih banyak bukan membunuh hama ya, tapi adalah lebih banyak difungsikan sebagai fungi ya, fungi atau
untuk melawan jamur ya. Nah, tapi kalau daun mimba sama daun bintaro ini ya, itu sudah lama dibuktikan ya, sudah lama diaplikasikan oleh para petani ya, di petani, terutama adalah petani India yang petani luar, untuk menjadikan insektisida ya. Karena memang dari hasil penelitian memang yang sudah terbukti bahwa senyawa yang ada di daun mimba dan senyawa yang ada di daun bintaro itu betul-betul mempunyai efek toksin ya, efek membunuh atau racun bagi serangga ya. Jadi kita diamkan dulu agak 5 atau 10 menit saja ya, supaya agak panas sedikit ya. Udah agak panas ya. Oke, nah itu udah mulai, kita angkat aja ya. Matikan aja apinya. Ini panas ini ya, pakai sarung tangan ini. Nah, ini langsung kita kasih air aja ya. Jadi kita usahakan airnya jangan banyak ya. Tadi saya katakan 1 liter, kalau ingin kita membuat banyak ya, sekitar setengah kilo atau 1 kilo. Kalau ini airnya adalah secukup bahannya saja ya. Cukup bahannya saja kita gunakan agar ekstraknya itu lebih kental ya. Jadi beda kemarin dengan fungi ya, fungi memang airnya agak kita banyak karena dia tidak langsung, untuk efeknya itu adalah hanya kita untuk mengaplikasikannya itu ke daun. Nah, kalau ini langsung untuk menyerang hama itu sendiri ya, makanya dia tidak perlu terlalu pekat. Nah, karena ini masih dalam karena di sini ada kita gunakan tadi minyak ya, maka kita harus larutkan minyak makan itu dengan ini, dengan sabun cuci piring ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita kelihatan sudah larut ya, nanti kita biarkan nanti dia ekstraknya larut ya. Oke, kayaknya udah ada apa ya, kayaknya tadi minyaknya masih menggumpal-gumpal ya, sekarang kan sudah larut dengan sabun cuci itu ya, sabun cuci piring ini ya. Jadi kegunaan sabun cuci piring ini adalah untuk itu ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan sabun cuci piring ini, kemungkinan dari pestisida nabati kita itu atau insektisida nabati ini akan lebih awet ya, kita simpannya. Nah, sabun penipin juga merupakan antiseptik ya, yang bisa menghindari masuknya dari senyawa-senyawa lain atau bakteri lain ke dalam ini. Nah, terakhir yang seperti saya katakan, kita kasih gula pasir sedikit ya, jadi sedikit saja ya, sedikit saja, segini aja ya, sejemput saja ya. Gunanya apa? Gunanya sebagai perekat ya. Jadi memang sebagian dari teman-teman banyak yang merekomendasi ya kita gunakan lidah buaya yang memecah, tapi gula putih ini justru lebih efektif ya kita gunakan ya. Kenapa? Karena gula putih ini daya rekatnya itu lebih lama ya, lebih tahan ya. Jadi kalau misalnya kita tertumpah gula ke lantai sini, itu kan nampak itu kan ada semacam lapisan di atasnya, itu adalah yang selalu lengket ya dengan gula itu ya. Seperti itulah nanti yang kita harapkan yang akan terjadi di tanaman kita. Jadi sehingga kalau dia lengket itu kemungkinan serangga akan memakannya itu akan besar ya, kemungkinannya dia akan memakannya ya. Nah, tapi juga harus diingat
penggunaan gula ini jangan juga terlalu banyak ya, karena kalau penggunaan gula putih ini terlalu banyak di sini, jadi itu akan mengundang lalat atau mengundang bakteri-bakteri lain untuk datang lagi ke tanaman kita ya. Jadi itu justru akan merusak lagi ya, kita akan mempunyai masalah baru lagi di tanaman kita ya. Nah, mungkin ini kita coba diamkan saja selama 2 atau 3 hari. Nanti 2 hari 3 hari kemudian nanti kita akan peras ya airnya. Nah, airnya ini lagi yang akan kita aplikasikan ke ke tanaman kita nanti, terutama untuk tanaman-tanaman yang sudah diserang hama ya, baik itu kutu kebul, kemudian diserang oleh oleh belalang, itu langsung kita semprotkan saja di situ ya, secara langsung ya. Nah, dosisnya itu adalah kita gunakan 1 sendok ini per setengah liter air ya. Jadi 1 sendok makan, itu sendok makan biasa itu per 1 liter air. Nah, tapi dosisnya itu pun bisa dinamis ya. Kalau seandainya 1 sendok tidak ngefek, ya kita tambah 1 sendok lagi ya. Jadi sampai betul-betul nanti efeknya itu kepada serangga atau kepada insek yang akan kita akan bunuh itu bisa lebih efektif ya. Nah, mungkin demikian saja sahabat tani. Nanti kita akan coba review ya seluruh apa yang kita buat kemarin, mulai dari fungisida, herbisida, kemudian termasuk insektisida ini. Setelah kita diamkan beberapa hari, setelah kita larutkan, kita ekstrak beberapa hari, nanti setelah ini kita akan coba review ya. Kita review, terus nanti kita akan coba aplikasikan ke tanaman kita ya. Mungkin demikian saja sahabat tani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti tentang dunia tanaman, sebenarnya mudah sekali ya, dan mudah dan murah sekali cara kita membuat tanaman kita itu bisa sehat. Jadi